masyarakat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, etika itu sangatlah penting peranannya. Karena apa? Karena dengan adanya etika, kita dapat mengatur bagaimana caranya untuk bergaul atau bersosialisasi dengan sesama. Yang mendasari dari etika dalam kehidupan kita adalah agar perbuatan kita yang setelah kita lakukan sesuai dengan adat atau kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan juga dengan hukum yang berlaku. Dengan kita memegang etika yang erat, maka akan bisa mewujudkan harmonisasi pada lingkungan, khususnya masyarakat multikultural di negara kita ini. Nah, kalian pernah dengar kata etiket dan etika? Apakah sama? Apa bedanya? Etiket merupakan bahasa berasal dari negara Prancis, yaitu etiquette, yang artinya tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Sedangkan etika berarti falsafah moral dan merupakan pedoman cara hidup yang benar. Di dalam etiket memiliki dasar-dasar yang bisa kita miliki. Yang pertama, kita bisa sopan dan ramah kepada orang lain. Kemudian kita bisa juga memberikan perhatian, sikap peduli, saling tolong-menolong. Bahkan kita juga diperlukan untuk mengendalikan emosi di dalam situasi, khususnya pada lingkungan masyarakat. Nah, ada etika dalam penampilan nih. Siapa bilang penampilan itu tidak penting? Pengen kan terlihat good looking? Nah, yang pertama ada sikap duduk. Tidak terlalu memakan seluruh badan kursi dan tidak bersandar penuh. Posisi dadanya tegak, kedua tangan tidak berada di pegangan kursi, tinggi kaki juga tidak bersilang. Setelah itu tidak meletakkan tangan di meja lawan bicara. Nah, biasanya posisi ini biasa kita gunakan untuk interview, kemudian mau bertemu dengan orang yang lebih tua daripada kita, seperti ketemu sama guru, ya. Yang kedua ada cara berjalan. Badannya tegak, posisi dagu sejajar dengan lantai, bukan ditempel di lantai ya, tapi sedikit diangkat, tidak terlalu dengak juga, nanti dibilang sombong. Kemudian tangan juga tidak di dalam saku, tidak terlalu membungkuk, serta jalannya juga jangan terlalu tergesa-gesa ataupun lamban. Yang ketiga, ekspresi wajah. Percuma kalau kamu sudah make up tapi wajahnya masih cemberut, terus sudah terlihat tegang, ya. Jadi berikanlah sedikit senyuman kepada lingkungan kamu. Yang keempat ada cara berjabat tangan. Nah, sentuhlah tangannya dengan mantap. Nah, kalian jangan ragu-ragu kalau mau menggenggam tangan lawan bicara kamu, ya. Atau kalau misalnya kamu ragu, kalian bisa menempelkan kedua telapak tangan kamu, kemudian sejajar dengan dada. Kemudian ada kontak mata. Pandanglah lawan bicara kamu pada batas wajah hingga leher aja, jangan dari atas kepala sampai bawah, ya. Nanti disangkanya sinis. Kemudian pandang mata lawan bicara, itu lebih baik. Tidak melirik ke atas dan ke samping ketika berpikir. Beri pandangan yang menyenangkan pada lawan bicara. Yang keenam ada gerak tangan. Tidak terlalu mengangkat tangan ketika berbicara layaknya berpidato. Lengan tidak terlalu diangkat lebih dari 90 derajat. Semana tuh? Hitung aja ya. Setelah itu juga tidak menunjuk dengan jari ketika memberi penjelasan arah atau tempat. Tidak menggerakkan jari ketika berkomunikasi, ya. Jadi boleh tangan kalian bergerak tapi jangan terlalu berlebihan. Seperti itu. Berikutnya ada etiket dalam percakapan. Pertama ada rasa percaya diri, keluasan dalam bergaul, dapat menguasai situasi, kemudian ada mengetahui hasil dari interaksi. Jadi hal ini yang perlu kita dapatkan untuk bisa berbicara secara efektif. Ada hal-hal yang harus dihindarkan dalam percakapan. Yang pertama, jangan memotong pembicaraan orang lain. Kedua, jangan memonopoli pembicaraan atau percakapan. Yang ketiga, jangan terlalu membual tentang diri sendiri. Dalam artian, jangan terlalu fokus tentang kamu aja yang diomongin, tapi berikan kesempatan mereka untuk berbicara. Setelah itu, jangan membicarakan hal-hal yang dapat menimbulkan pertentangan. Kemudian, jangan terlalu membicarakan tentang penyakit, kematian, atau lainnya, kecuali dalam kondisi tertentu.
Setelah itu juga jangan menanyakan harga barang orang lain. Misalnya kamu lagi ngobrol, lagi mau mulai bicara, terus kamu ngelihat, ih tasnya bagus, terus kamu tanya, berapa tuh harga tasnya? Pasti mahal. Jangan seperti itu ya. Kemudian, jangan juga terlalu menanyakan masalah yang sifatnya pribadi. Nah, hati-hati nih, apalagi dengan orang yang baru dikenal. Setelah itu, juga jangan terlalu membicarakan gosip atau berita yang belum tentu kebenarannya. Hati-hati, nanti kalian bisa menjadi pelaku penyebar hoax. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, seperti perbedaan antara etikat dan etika, kemudian dasar-dasarnya apa yang bisa kita miliki, dan tata cara untuk berkenalan dengan orang lain. Oke, cukup. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf apabila masih ada yang kurang dimengerti. Kalau ada yang kurang dimengerti bisa langsung ditanyakan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum.